Tahukah saudara bahwa sistem moneter dan keuangan adalah penipuan terbesar iblis kepada manusia untuk mengalihkan penyembahan kita kepada Allah? Tahukah saudara, sejak ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah memperingatkan manusia agar tidak terjebak dalam dosa cinta akan uang? Dan sadarkah saudara, oleh karena cinta uang, sebagian besar pelayan Tuhan dan jemaat gereja jatuh ke dalam dosa? Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Halo, shalom umat pemenang. Secara teologis ayat ini menekankan bahwa bukan uang itu sendiri yang jahat, tetapi cinta akan uang. Philargria dalam bahasa Yunani, yaitu nafsu akan kekayaan yang mendominasi hati manusia dan menggantikan tempat Allah. Ayat ini menyampaikan peringatan keras bahwa cinta uang bisa menyesatkan arah hidup orang percaya, mengikis iman secara perlahan, membawa penderitaan batin dan kehilangan damai sejahtera. Makna rohaninya adalah hati yang serakah akan selalu merasa kekurangan, dan hidupnya tidak lagi berpusat kepada kasih Allah, tetapi pada ambisi pribadi. Ini menyebabkan penyimpangan dari iman dan bisa menghancurkan kehidupan rohani serta relasi dengan sesama. Yesus tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya uang, tetapi Yesus memperingatkan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Tuhan atau Mamon. Tidak bisa dua-duanya. Dan fakta di lapangan hari ini sangat menyedihkan. Banyak pemimpin gereja sedang hidup dalam kompromi yang penuh kemunafikan. Mereka berkata mereka melayani Tuhan, tetapi arah hidup, visi pelayanan, dan gaya hidup mereka berbicara sebaliknya. Mereka tidak hidup dalam kesederhanaan seperti Kristus, tetapi dalam kemewahan yang tidak bisa dibedakan dari para penguasa dunia. Kita melihat banyak gereja lebih mirip galeri investasi daripada rumah doa. Setiap proyek pelayanan dinilai dari potensi profit, bukan dampak kekal. Setiap undangan pelayanan didasari oleh berapa amplopnya, bukan berapa besar panggilan Tuhan. Cinta uang adalah musuh tersembunyi yang paling berbahaya, karena dia bersembunyi di balik nama rohani, berkat, kemakmuran, kemuliaan, favor ilahi. Tapi di balik itu semua seringkali tersembunyi nafsu untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih rohani. Petrus memperingatkan para penilik jemaat agar mengembalakan kawanan bukan karena keuntungan yang tidak jujur. Tetapi hari ini ayat itu diabaikan. Kita lihat pengkhotbah yang membangun brand pribadi, memonetisasi ibadah, bahkan menjual mukjizat dengan harga tertentu. Cinta uang telah membuat beberapa orang menyimpang dari iman. Seperti kata Paulus, mereka mungkin masih berkhotbah, masih memakai nama Yesus, tetapi rohnya tidak lagi tunduk kepada salib. Mereka sudah menjadi budak uang. Sejarah membuktikan uang digunakan untuk memperbudak rohani manusia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat kembali ke belakang. Dalam sejarah umat manusia, uang pada mulanya hanya alat tukar. Uang itu bersifat netral, tetapi kemudian uang menjadi alat kekuasaan. Ia mulai dikendalikan oleh mereka yang ingin menguasai dan memanipulasi. Di Babilonia kuno, sistem utang dan bunga tinggi menyebabkan rakyat diperbudak oleh elit ekonomi dan agama. Di zaman Romawi, pajak tinggi dan manipulasi koin emas menyebabkan krisis sosial. Dan siapa yang jadi korban? Rakyat biasa, jemaat, orang-orang miskin. Ketika sistem bank modern muncul di Eropa pada abad ke-14, riba atau bunga mulai dilembagakan secara sistematis. Para teolog seperti Martin Luther dan John Wesley mengecam keras praktik ini, karena mereka melihat bahwa riba bukan hanya penindasan ekonomi, tetapi senjata iblis yang memperbudak manusia secara spiritual. Luther menyebut riba sebagai lebih jahat dari pencuri dan perampok jalanan. Dan John Wesley berkata bahwa pelayan Tuhan yang mendukung riba sama saja dengan memelihara sistem yang menghancurkan kehidupan jiwa orang lain. Kita perlu bertanya dengan serius, apakah gereja hari ini tidak sedang ikut bersekongkol dengan sistem yang sama, hanya dengan cara yang lebih halus? Lebih gawat lagi, teori-teori ekonomi global saat ini menyatakan bahwa uang bukan lagi sekedar alat tukar, tetapi alat kendali. Mereka yang menguasai sistem keuangan, menguasai dunia. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah peperangan rohani. Dunia sekarang sedang diarahkan menuju penyembahan kepada satu sistem ekonomi global yang satu hari nanti akan tunduk di bawah antikristus. Dan gereja yang cinta uang sedang dipersiapkan untuk menerima dia. Jangan pikir ini cuma hanya teori. Jangan pikir ini hanya cuma cerita sejarah. Ilmu pengetahuan sudah membuktikannya. Sebuah studi dari Science of Generosity Project tahun 2012 menunjukkan bahwa semakin tinggi orientasi seseorang pada kekayaan materi, semakin rendah komitmen spiritual dan empatinya. Artinya, cinta uang tidak hanya menggerogoti iman, tetapi juga mematikan hati nurani. Kaiser dan Ryan, dua psikolog termuka, menyatakan bahwa nilai-nilai materialistik memiliki korelasi negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan spiritual. Mereka yang terobsesi dengan uang mengalami kecemasan, depresi, dan kehilangan makna hidup, karena jiwa mereka kosong walau rekening mereka penuh. Lebih dalam lagi, penelitian dalam bidang neuroscience oleh Zal tahun 2004 membuktikan bahwa area otak yang aktif saat menerima uang sama dengan area otak yang aktif saat kecanduan narkoba. Apa artinya ini?
Cinta uang adalah kecanduan, dan seperti narkoba, ia butuh dosis yang lebih besar dan akhirnya menghancurkan. Jadi ketika pemimpin gereja mengejar uang, bukan hanya sekedar jatuh dalam dosa, mereka sedang berada dalam perbudakan spiritual yang sangat serius. Mereka membutuhkan pembebasan. Mereka perlu melepaskan tahta Mamon dan kembali ke altar Tuhan. Hai engkau yang berdiri di altar dan disebut hamba Tuhan, ini saatnya bercermin, bukan bersilat lidah. Apakah saudara sedang melayani Kristus atau sedang mengelola bisnis atas nama gereja? Apakah hatimu tertuju ke surga atau ke saldo rekening? Karena tidak mungkin dua sumber air memancar dari satu mata air. Tuhan sedang mencari gembala sejati, bukan manipulator rohani. Tuhan sedang mengkoreksi struktur gereja yang dibangun bukan dari atas dasar Kristus, melainkan di atas prinsip dunia, marketing, impresi, performa, dan angka. Pelayanan bukan soal panggung. Pelayanan bukan soal pengikut. Pelayanan bukan soal profit. Ini soal salib, pengorbanan, dan kesetiaan. Tinggalkan budaya memanipulasi mimbar, di mana kita merayu jemaat untuk memberi dengan janji-janji duniawi, alih-alih membawa mereka kepada salib Kristus. Berhenti berjual mujizat sebagai produk. Hentikan penyalahgunaan kuasa rohani untuk memperkaya diri. Jika saudara tidak bertobat, Tuhan akan mempermalukanmu di hadapan umum, karena murkanya atas para pemimpin palsu tidak akan ditahan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kepada seluruh jemaat dan pemimpin-pemimpin jemaat dimanapun Anda berdenominasi gereja, Yesus, Tuhan atas segalanya, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi para hamba Tuhan zaman ini hidup di rumah-rumah mewah dengan pengawal jet pribadi, dan hidup seolah-olah mereka adalah dewa. Di mana rasa takut akan Tuhan? Di mana kerendahan hati para rasul? Di mana semangat martir yang dulu membangun gereja mula-mula? Hari ini yang kita lihat hanya semangat kapitalis dalam jubah pendeta. Dan lebih tragis lagi, jemaat telah dibungkam. Mereka takut menegur gembalanya, seolah gembala itu tidak bisa salah. Tetapi ketahuilah, tidak ada seorang pun termasuk pemimpin rohani yang kebal terhadap penghakiman Tuhan. Kalau saudara berdiri di atas mimbar dan menyalahgunakan otoritas, saudara sedang mempercepat hukuman saudara sendiri. Cinta uang bukan sekedar kelemahan pribadi. Cinta uang adalah pangkal dari penyimpangan rohani, kematian iman, dan perbudakan iblis. Hari ini, gereja bukan hanya sedang tertidur, gereja sedang dibeli, dan yang membelinya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Saudara tidak bisa menutup-nutupi kebusukan hati dengan jas pelayanan. Saudara tidak bisa menyembunyikan keserakahan di balik senyuman rohani. Suatu hari kelak, Tuhan akan menguliti semua topeng dan menunjukkan siapa yang benar-benar melayaninya dan siapa yang melayani dirinya sendiri. Jangan bermain api dengan Tuhan, karena jika saudara terus memakai namanya untuk kepentingan pribadi saudara, saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk dibuang, seperti Yudas yang menjual Yesus demi kepingan perak. Hari ini, Tuhan berseru kepada para pemimpin, bertobatlah sebelum pelayananmu menjadi kuburan bagimu. Robek hatimu, hancurkan berhalamu, kembali kepada Yesus yang tersalib, bukan Yesus versi kemakmuranmu. Jika mimbar dipakai untuk mencetak uang, maka gereja bukan lagi rumah Tuhan, tetapi sudah menjadi kantor cabang kerajaan iblis. Tuhan Yesus mengasihi saudara, and God bless you.